Oke, ini tugas terakhir. Jadi tugasnya itu membuat program untuk menghitung perkalian nilai kolom dengan baris. Jadi tampilannya bakal begini. Ini kolom ya. Ini ke kanan tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke bawah atau barisnya itu ada sama 1, 2, 3, 4, 5. Dimana yang ini itu adalah hasil perkalian dari kolom dengan barisnya. Kayak ini 2 kali 2 itu 4, 2 kali 3 itu 6, ya kan? Cek, 3 kali 4 12, ya. 3 kali 5 15, 5 kali 5 25 gitu ya. Gimana caranya? Ya langsung aja. Include IOStream gitu. Terus nanti aku butuh ini include IOmanip. Ini buat apa? Nanti aku jelasin. Yang jelas dia ada banyak fungsinya juga. Cuman yang baru aku ngerti itu set width. Untuk apa? Nanti ya. Terus ada ini using namespace biar nggak repot. std. Terus body-nya int main kurung kurawal. Nah, oke, jadi untuk tugas ini atau bikin tabel ini itu kita bisa pakai fungsi perulangan, di mana dia kan ngulangi sebenarnya nih, ngulangi gitulah ya, ngulangi nge-create urutan 1 sampai 5 gitu, terus begitu seterusnya 2 sampai 6. Ini kita pakai for. Terus di sini ada i. Kita inisialisasi dulu i sama dengan 1. Terus ini int dulu. Ini sebenarnya bisa ya di sini ya. Ini bisa kita buat di sini deklarasi variabelnya int i sama j gitu kan. Itu boleh. Jadi ini yang di sini nggak perlu tambahin int lagi, langsung i sama dengan 1 gitu. Cuman kalau aku lebih suka nggak usah dikasih variabel di sini, langsung aja int i sama dengan 1, terus titik koma, i-nya kurang dari sama dengan 5. Karena apa? Karena ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Sorry, ke bawahnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus titik koma, increment. Udah. Terus kita buka kurung kerawal. Nah, dia nested for, jadi for-nya bersarang. Ini kita buat for lagi. Kita kasih int j sama dengan 1 juga. Titik koma, j kurang dari sama dengan 5. Karena barisnya 5, gitu ya. Oke, titik koma, j plus plus. Terus kita kasih kurung kerawal. Nah, codingnya gimana? Sebentar. Jadi kalau di for bersarang, nested for itu for yang luar itu dia berlaku sebagai barisnya. Jadi dia ini kan ada 5 nih, berarti dia bakal nge-create 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ini bertindak sebagai kolomnya. Gitu. Nah, biar ngerti itu gimana tampilannya. Jadi gini. Nih aku out dulu di sini. Out. Karena ini adalah for yang luar, jadi dia i kan. Kita out i-nya, nilai i-nya. Terus biar jelas kita kasih end line, ya kan? Oke, terus yang di sini kita out j-nya. J. Ini nggak usah dikasih end line. Nah, oke, gini dulu aja out j. Oke, coba kita Oke, kita langsung keluarin di konsol. Nah, ini kalau ini bingung kan? Iya, aku juga bingung. Oke, berarti biar bacanya enak itu, nah ini kan jaraknya kan nggak ada space-nya nih, ini nggak ada jedanya itu antar output angkanya nih. Biar tampilannya lebih sedep gitu ya, gitu bisa kita kasih jarak pakai ini. Yang dari sini tadi itu pakai set width atau set w gitu ya. Fungsinya itu set w kurung buka kurung tutup, terus kasih
value-nya berapa. Contohnya 4 gitu ya. Jadi dia ngasih jarak 4 baris itu kalau nggak salah. Itu terus di sini kasih tanda ini juga gini. Nah, sekarang kita print. Nah, gitu. Ini sepertinya ada yang salah. Sebentar. I sama dengan 1, I kurang dari 5, I plus plus. Cout I. Oke, ini harusnya muncul 1, 2, 3, 4, 5. No, ini kenapa di sini? Kenapa di sini jadinya? Sebentar, ini mungkin harus dikasih cout end line gitu. Oke. Nah, bener. Jadi kasih end line di sini. Nah, ini nih. Dia ini kan for yang luar. For yang luar tuh ini nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Terus ini for yang dalam. For yang dalam tuh isinya adalah ini. CJ ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya apa? Jadi for yang pertama ini dia kan akan mengulang sebanyak 5 kali. Sebenarnya ini I ini, jadi I pertama ini nih, I pertama ya kan. Terus di setiap dia jalanin ini, dia akan menjalankan yang dalam dulu itu sebanyak 5 kali juga. Ya kan? Gitu. Jadi dia akan nge-print 1, 2, 3, 4, 5. Ini sesuai jumlahnya. Ini kenapa bisa nge-print ini? Karena kita cout. Cout apa? CJ-nya ini. Gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita ganti 3, dia juga bakal munculnya 3. Nih, contoh ini, terus kita run. 1, nah ini si yang luar, ini yang dalam. Dia cuma 3 karena kita kasih ini 3. Cuman karena kita butuh 5, kita print 5 gitu ya. Oke. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana caranya ini supaya jadi kayak gini? Jadi perkalian, ininya diganti, operatornya diganti. Kalau tadi kan hanya menampilkan si ininya, si urutannya. Sekarang supaya ini jadi perkalian, itu intinya kan gini nih. Ini kalau misalnya ini sebenarnya ini ada si for luarnya di sini, ada for yang luar itu di sini sama kayak ini tampilannya. Cuman yang di sini dia dibikin perkalian gitu. Jadi ini for pertama, for 1 ini nih, langsung aja deh. Jadi si out ini terus I dikali J. Gimana cara bacanya? Gini. I itu kan ketika jalan sekali nih. Ketika jalan sekali itu ini ya, si yang pertama I yang di luar nih, yang for yang luar nih. Ini kan di sini ada angka 1 sebenarnya, 1 gitu kan. Nah, terus outputnya dari si yang dalam ini itu adalah ini kan 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, jadi di loop yang pertama dia ngeluarin I-nya 1 ya kan, I-nya 1. Ini selalu 1 gitu. Terus J-nya dia kan akan ngeluarin 1 sampai 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dia si out dan ini adalah I kali J. Berarti di yang pertama kan 1 dikali 1 ya 1 gitu. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 4, 4. 1 dikali 5, 5 gitu. Terus udah selesai loop yang dalam, balik lagi ke yang luar, jalan loop yang kedua, di mana I-nya sekarang bernilai 2 gitu kan. Ini yang ini ya. Kita kasih imajiner di sini deh. 2 kali 2 dikali 1 karena J-nya ulang lagi nih dari awal. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 kali 1 2 gitu kan. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. 2 kali 5 10. Udah beres nih loop yang dalam. Kita jalin terus si sistemnya tuh akan jalanin loop yang ketiga ya kan, karena dia sampai 5 kali. Lama ini 3. Ini nih 3-nya. Terus 3 kali 1 berapa? 3. 3 kali 2 6. Ya kan? 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15. Gitu. Ini kan tampilan yang awal ya, belum yang ini. Nah, sekarang kalau kita jalanin yang ini, dia munculnya bakal begini. Nah, gitu kan. Jadi, loop 1, loop luar, dia 1. Nilai I-nya 1. Terus J-nya juga 1 kan sebenarnya. Nah, jadi 1 dikali 1, ya 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. Begitu. Terus udah beres,
Nah, dia keluar nih. Bukan keluar, sorry. Dia ngeloop yang kedua untuk yang luarnya ini. 2. 2 dikali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Gitu. Gitu seterusnya. Ini beres. Jalanin loop yang ketiga. Ketiga. Nah, ini I-nya 3, J-nya 1. Kan gitu. Kenapa ini bisa bernilai 1? Karena kan si loop dalam ini dia akan meloop dari 1 sampai 5. Setiap loopnya yang ini jalan, dia akan ngeloop 1 sampai 5. Terus ini jalan, ini ngeloop 1 sampai 5 gitu. Gitu ya, ngerti ya. Nah, cuman ini kan bukan tampilan yang diharapkan sama si pembuat tugas gitu kan. Jadi gimana caranya biar ini hilang? Ya udah, ini dihilangin aja. Gitu. Delete. Udah deh. Kita run. Jadi 1 2 3 4 5 ya kan, persis kayak gini. Gitu caranya. Jadi kita pakai fungsi ini, perulangan for gitu ya. Jangan lupa yang ini IO manipulation itu yaitu salah satunya buat ini set width ini gini nih. Itu adalah set W fungsinya gitu kan. Itu untuk atau ininya kita baca set width atau width kan itu lebar gitu. Berapa yang dimau? Ini 4 gitu. Ini bisa diganti sebenarnya. Kayak misalnya mau coba ganti jaraknya jadi 8 gitu. Ntar jadi jauh-jauh. Nih. Ya kan? Gitu. Oke. Gampang kan? Gampang. Oke, kalau gitu aja. Oke, thank you. Semoga ngerti ya.